apa gunanya kita kemudian mendoakan kesembuhan kalau Pak Jokowi sendiri merasa bahwa dirinya nggak sakit gitu. Ya bahwa kata orang itu alergi parah atau ada katanya Dokter Tifa itu autoimun dan sebagainya, tapi bagi Pak Jokowi sendiri enggak. Selamat malam semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu Pak Luhut mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi memang sedang sakit, memang sedang dalam proses penyembuhan atau pemulihan, dan bahkan Pak Luhut meminta kita semua untuk ikut mendoakan kesembuhan Pak Jokowi. Tapi setelah itu, sehari setelahnya, Pak Jokowi nampak ingin membantah kabar sakitnya, atau setidaknya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sakit Pak Jokowi itu ya nggak seberapa gitu ya. Makanya kemudian di sosial media Pak Jokowi coba posting foto sedang berada di pantai Bali bersama cucunya, ya meskipun masih pakai kemeja putih dan celana hitam, tapi ada di pantai, tidak apa-apa gitu ya, yang coba menetralisir kabar soal sakit Pak Jokowi dan efek dari Pak Luhut meminta doa kepada masyarakat Indonesia. Dan ini nampaknya memang disengaja gitu. Memang sehari setelahnya ada postingan foto Pak Jokowi di pantai, sehari setelahnya ada video Pak Jokowi juga lagi main mobil-mobilan gitu ya. Coba ingin membantah soal kabar sakitnya, bahwa kalaupun Pak Jokowi sakit itu ya nggak seberapa. Dan ini yang kemudian membuat para buzzer-buzzernya atau orang-orang yang ditugasi untuk komentar-komentar di sosial media itu bergerak dengan sangat lincahnya. Ya banyak orang kemudian mengabarkan, oh Pak Jokowi nggak sakit kok, itu buktinya lagi main-main. Ya memang sampai sekarang Pak Jokowi itu belum pernah mengakui atau menyampaikan bahwa dirinya itu sakit. Nggak pernah gitu. Seingat saya dalam catatan berita atau pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan, nggak ada kabar apapun atau pernyataan apapun dari Pak Jokowi bahwa dirinya itu sakit. Nggak ada. Bahwa Pak Jokowi dikabarkan sakit itu hanya berita-berita atau apa yang disampaikan oleh ajudan dan warga sekitar saja gitu. Pak Jokowi sendiri enggak pernah bilang bahwa dirinya sakit. Dan kalaupun ada orang lain lagi yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi sedang sakit, itu paling ya orang yang mengunjunginya, termasuk Pak Luhut salah satunya itu, atau sebelumnya Pak Muhadjir, kemudian Pratikno, tapi Pratikno tidak menyampaikan pernyataan apa-apa. Jadi yang bilang Pak Jokowi sakit itu ya orang-orang di sekitarnya dan orang yang menjenguknya atau menemuinya. Sementara Pak Jokowi sendiri ya nampak ingin menyembunyikan sakitnya gitu. Jadi semuanya coba ditutupi dengan pakai jaket lah yang sekarang jaketnya sampai seleher gitu ya, supaya tidak kelihatan luka-luka di lehernya gitu ya. Jadi segala upaya coba dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menutupi atau menyembunyikan ya sakitnya. Ya meskipun sebenarnya sakitnya ini sulit untuk kemudian ditutupi. Ya karena ada di pipi, leher, dan kemudian di tangannya. Jadi ya kalau mau ditutupi harus pakai sarung tangan dan masker. Cuma kan jadi aneh gitu. Jadi tambah mencurigakan gitu. Jadi ya makanya apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini dengan tim atau orang-orang di sekelilingnya adalah mencoba untuk menyampaikan atau mencoba untuk menutupi sakitnya. Makanya ketika kabar Pak Jokowi sedang sakit dan dalam proses pemulihan dan berada di Bali, itu coba dibantah dengan postingan-postingan di sosial medianya yang sebenarnya kalau kita perhatikan itu penuh editan gitu ya. Videonya gitu kan agak jauh, terus kemudian ya cahayanya, kontrasnya dinaikin supaya tidak terlihat ada perbedaan warna di wajahnya, supaya tidak terlihat belangnya. Jadi itu sudah penuh dengan editan. Jadi ya saya juga nggak ngerti Pak Jokowi ini sedang sakit apa, tapi nampak ingin coba ditutupi atau disembunyikan, mungkin karena takut dianggap lemah gitu ya, atau dianggap sakitnya ini adalah sakit yang menurut masyarakat Indonesia itu kayak aib gitu ya. Ya kan ada tuh beberapa sakit yang kemudian bagi masyarakat itu wah itu karena azab, wah karena itu kesalahan gaya hidup dan sebagainya. Makanya ya coba ditutupi gitu ya, entah mana yang benar. Entah karena takut dianggap lemah ya, karena nanti kalau Pak Jokowi sedang lemah atau sedang sakit nanti lawan-lawan politiknya bisa melakukan penyerangan gitu kan, atau memang sakitnya dianggap atau diyakini bagi masyarakat sebagai sebuah aib gitu. Jadi
ya namanya masyarakat Indonesia kan memang agak aneh-aneh beberapa keyakinan dan kepercayaannya gitu. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini di sekeliling orang-orang di sekelilingnya pastilah sangat-sangat ketat dan sibuk gitu ya. Lebih ketat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau Pak Jokowi kemana-mana, jangankan ke Bali gitu ya, ke mall aja itu biasanya kan dikerubungi oleh warga, foto-fotonya kan selalu seperti itu ya. Karena ya saya juga dulu pernah menjadi bagian dari tim komunikasi Pak Jokowi ketika masih jadi presiden. Jadi yang diincar dari kegiatan Pak Jokowi selalu adalah bagaimana Pak Jokowi bertemu dengan warga. Foto-fotonya pasti yang akan diposting ya foto soal itu. Makanya kemana-mana Pak Jokowi kan pasti ada foto dengan warga gitu ya, yang ya itu dilakukan di mana-mana. Tapi di Bali ketika liburan kemarin itu nampaknya ya penjaganya cukup ketat sehingga ya nggak ada warga yang bisa mendekat atau berfoto dengan Pak Jokowi. Jangankan warga, Pak Luhut pun nggak foto. Ya mungkin tujuannya supaya tidak terekspos atau tidak muncul lagi foto atau wajah Pak Jokowi yang sedang kulitnya sedang rusak atau lehernya sedang luka-luka gitu. Jadi kesalahan dari yang terjadi beberapa minggu sebelumnya ketika Pak Jokowi merayakan hari ulang tahun yang ke-64-nya itu kan sebenarnya ada miss di sana, ada kesalahan teknis lah gitu ya. Karena nampaknya Pak Jokowi itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Pak Jokowi diposisikan di pojok kiri gitu ya. Terus kemudian saudara-saudaranya di pojok kanan, di dekat-dekat para wartawan itu saudara-saudaranya yang sehat-sehat gitu. Terus kemudian Ibu Iriana berada di depan Pak Jokowi untuk menutupi tangannya yang terkelupas gitu. Jadi itu sudah disetting dengan sedemikian rupa untuk terlihat sehat, untuk terlihat tidak apa-apa. Tapi kecanggihan kamera wartawan atau mungkin wartawan yang lupa di briefing atau wartawan yang ya nggak ikut briefing itu terlepas atau membocorkan foto yang apa adanya tanpa editan. Makanya kemudian itu jadi menyebar kemana-mana bahwa Pak Jokowi sedang sakit lumayan parah karena wajah dan lehernya itu terekam jelas sekali terkelupas gitu. Jadi ya makanya sekarang Pak Jokowi ketika liburan itu ya penuh dengan editan. Nggak ada juga foto-foto yang kemudian muncul dari warga atau dari wartawan lain gitu. Itu memang sangat eksklusif sekali dan sebelum diposting di sosial media ya harus diedit dulu gitu. Dan ya itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi mungkin karena soal pertimbangan dua masalah tadi, soal takutnya dianggap bagian dari sakit sebagai aib, azab dan sebagainya, atau dianggap sedang lemah oleh lawan-lawan politiknya sehingga tidak ingin dimanfaatkan. Jadi ya kalau ceritanya seperti ini kita mungkin perlu berhenti untuk mendoakan Pak Jokowi karena ya Pak Jokowi nggak apa-apa gitu. Jadi Pak Jokowi sendiri itu coba membantah bahwa dirinya sedang sakit. Jangankan mengakui gitu ya, bahkan kabar bahwa Pak Jokowi sakit itu coba dibantah. Coba dianggap bahwa nggak apa-apa kok, ini lagi liburan, nggak sedang dalam proses pemulihan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, toh masih bisa ke pantai bersama cucu. jadi ya apa gunanya kita kemudian mendoakan kesembuhan kalau Pak Jokowi sendiri merasa bahwa dirinya nggak sakit gitu. Ya bahwa kata orang itu alergi parah atau ada katanya Dr. Tifa itu autoimun dan sebagainya, tapi bagi Pak Jokowi sendiri enggak. Jadi ya kalau ada orang yang mendoakan Pak Jokowi segera sembuh ya mungkin itu akan dianggap sebagai sebuah kesalahan gitu, karena Pak Jokowi sendiri nggak sakit gitu. Yang nganggap sakit kan orang lain gitu, tapi diri Jokowi sendiri enggak, sedang sehat gitu. Jadi ya memang ini soal perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan saja gitu ya. Dan ya itulah yang sekarang nampaknya sedang di briefing kepada para komentator di sosial media, karena banyak tuh yang kemudian memposting kegiatan-kegiatan Pak Jokowi, bahkan video-video lama liburan-liburan yang lama diposting ulang. Oh Pak Jokowi lagi sehat-sehat aja, nggak sakit gitu. Dan saya nggak ngerti apa kekhawatiran, apa masalahnya kalau misalkan Pak Jokowi memang sedang sakit gitu. Kenapa gitu ya? Ya kalau kita sakit kan, ya udahlah. Misalkan saya sekarang lagi agak flu, ya udah gitu. Kan nggak apa-apa, manusia.
bahwa kemudian nanti orang akan berpikir, wah ini lagi sakit nih, dimanfaatkan dan sebagainya. Tapi kan pasti kita juga punya penyangkalannya gitu. Kita bisa bermain dalam koridor atau jalur yang lurus-lurus saja dan jujur-jujur saja gitu. Karena kalau ada orang sakit misalkan nanti diserang sama lawan politiknya, ya pasti kita belain yang sakit gitu kan. Oh ini lagi sakit kok malah diserang misalkan gitu ya. Tapi ya kalau Pak Jokowi sendiri ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja, sehat, segar dan sebagainya, ya udah gitu. Saya harap kita semua tidak terlalu mendoakan atau tidak terlalu berharap Pak Jokowi segera sembuh, karena Jokowi sendiri ya merasa bahwa dirinya nggak sakit, dirinya sehat-sehat saja gitu. Makanya masih sempat liburan ya. Kalau sakit beneran kan ya istirahat di rumah gitu kan, atau lagi dirawat di rumah sakit gitu. Jadi ya ini soal keyakinan atau gaya yang mungkin agak berbeda dibandingkan orang lain. Ya mungkin Pak Jokowi punya pemikirannya sendiri dan sampai sekarang memang masih belum menyampaikan apa-apa. Udah lama sekali nggak ada berita soal Pak Jokowi di media-media. Tidak seperti biasanya. Ya mungkin hikmahnya dari Pak Jokowi kondisi yang seperti ini itu menjadi bagian dari proses transisi atau mengurangi pemberitaan di media ya, karena selama ini kan Pak Jokowi tidak tahu caranya gitu. Setelah lengser dari presiden kan tiap hari ada kegiatan, tiap hari ada kunjungan gitu, tiap hari ada berita, tiap hari ada tamu di rumahnya, dan Pak Jokowi nampak kebingungan bagaimana cara menghentikannya karena sudah nyaman dengan pemberitaan dan sebagainya. Tapi dengan efek wajahnya terkelupas, lehernya terkelupas, tangannya terkelupas, ya Pak Jokowi dalam beberapa minggu ini itu sudah semakin mengurangi pemberitaan atau pernyataan-pernyataannya di media, dan itu bagus sebagai sebuah proses transisi supaya dari presiden menjadi rakyat biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.